Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliari Kadaredi dengan NIM 08051282025049 dari kelas A jurusan Ilmu Kelautan angkatan 2020. Nah, pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan praktikum hidrodinamika dengan judul materi yaitu gelombang. Yang pertama ada gelombang. Gelombang laut merupakan gerakan permukaan air laut akibat hembusan angin. Nah, angin yang bertiup di atas permukaan air laut menimbulkan gelombang dan membawa suatu kecepatan yang mempunyai energi. Gelombang laut juga dapat didefinisikan sebagai perpindahan energi yang ditandai dengan adanya fenomena naik turunnya air laut dengan panjang dan periode tertentu. Gelombang laut secara sederhana digambarkan seperti grafik sinusoidal. Nah, grafik sinusoidal itu dapat dilihat pada gambar di bawah ini, di mana pada grafik sinusoidal memiliki puncak dan mempunyai lembah, sama seperti dengan gelombang. Nah, lalu faktor penyebabnya. Yang pertama, tekanan atau tegangan atmosfer, contohnya hembusan angin. Yang kedua, gempa bumi. Jika gempa buminya besar dan berada di laut, maka dapat mengakibatkan terjadinya tsunami. Lalu gaya gravitasi benda-benda langit seperti matahari dan bulan. Itu dapat terjadinya pasang surut air laut, dan yang terakhir yaitu pergerakan kapal. Nah, baiklah faktor yang pertama yaitu hembusan angin. Angin merupakan aliran udara yang disebabkan oleh adanya perbedaan tekanan udara. Angin bergerak dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang memiliki tekanan udara yang lebih rendah. Masuna et al. 2019. Lalu, pergerakan angin tersebut akan menyebabkan proses terjadinya pergerakan pada air laut. Energi dari tiupan angin dipindahkan ke permukaan air laut sehingga membentuk suatu gelombang. Tinggi rendahnya gelombang tergantung pada kecepatan serta kekuatan angin yang mengenai permukaan laut. Surinati dan Marfata 2019. Lalu faktor kedua itu gelombang akibat gempa dan pergerakan kapal. Gempa merupakan getaran yang berada di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam bumi secara tiba-tiba. Biasanya karena adanya getaran dari kerak bumi atau letusan gunung berapi. Bencana tsunami merupakan contoh dari gelombang akibat gempa bumi yang terjadi apabila yang pertama, pusat gempa berada di dasar laut. Yang kedua, dasar laut mengalami pergeseran secara vertikal. Yang ketiga, kolom air laut di atas epicentrum tebal. Dan yang keempat yaitu terjadi letusan gunung api bawah laut. Lalu faktor yang ketiga itu pergerakan kapal. Gerakan kapal dapat menyebabkan gelombang yang biasanya tidak terlalu besar. Kapal selalu memperoleh gaya eksternal yang mengakibatkan kapal bergerak. Lalu pasang surut air laut. Pasang surut air laut merupakan fenomena naik turunnya air laut secara periodik akibat gaya gravitasi benda langit, terutama interaksi antara bumi, bulan, dan matahari. Pasang surut akan membentuk sebuah kurva sinusoidal yang memiliki jumlah puncak dan lembah, sehingga pasang surut ini akan menyebabkan pembentukan gelombang. Selanjutnya ada gelombang airi. Teori gelombang airi juga bisa disebut dengan teori gelombang amplitude kecil, bahwa asumsi tinggi gelombang adalah sangat kecil jika dibandingkan terhadap panjang gelombang atau kedalaman laut. Periode gelombang diasumsikan sebagai variabel konstan yang tidak berubah terhadap waktu. Fajar et al. 2017. Lalu, deformasi gelombang. Deformasi gelombang adalah perubahan karakteristik gelombang seperti tinggi, periode, panjang, arah, dan sebagainya akibat pengaruh perubahan kedalaman dasar laut.
kemiringan dasar laut yang tidak sejajar dengan arah datangnya gelombang, dan lain-lain. Deformasi gelombang yang sering dihadapi adalah gelombang pecah, swelling, difraksi, refraksi, dan refleksi gelombang. Selanjutnya, gelombang pecah. Nah, gelombang pecah biasanya terjadi apabila gelombang dengan kemiringan kecil menuju ke pantai yang datar atau kemiringan lebih kecil. Gelombang pecah dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada surging. Nah, surging terjadi bila lereng pantai sangat curam. Pada pecahan jenis ini, puncak gelombang naik seperti akan menghujam ke depan, tetapi kemudian dasar gelombang naik ke atas permukaan pantai sehingga gelombang jatuh dan menghilang. Lalu ada plunging, terjadi bila gelombang menjalar di pantai yang miring. Pada pecahan jenis ini, gelombang yang mendekat ke pantai memiliki lereng depan yang menghadap ke daratan menjadi vertikal. Puncak gelombang kemudian mengulung ke depan dan akhirnya menghujam ke depan. Lalu ada spilling. Nah, terjadi bila gelombang menjalar di pantai dengan dasar yang landai. Pada pecahan jenis ini, puncak gelombang yang tidak stabil turun sebagai white water atau gelembung-gelembung dan buih. Dan yang terakhir ada collapsing. Nah, collapsing ini merupakan pecahan. Ini adalah bentuk penengah antara pecahan tipe plunging dan surging. Lalu ada jenis-jenis gelombang laut. Yang pertama berdasarkan sifatnya. Yang pertama gelombang laut membangun atau pembentuk pantai constructive wave. Itu merupakan gelombang laut yang bersifat membangun atau membentuk pantai. Yang membentuk pantai. Gelombang konstruktif memiliki energi yang lebih besar ketika swash atau hempasan air menuju pantai dibandingkan dengan backwash, aliran air kembali ke laut. Lalu ada gelombang perusak pantai, destructive wave, merupakan gelombang laut yang merusak struktur pantai. Swash, gelombang destruktif lebih lemah dibandingkan dengan backwash-nya. Lalu ada berdasarkan ukurannya, yaitu yang pertama ada gelombang capillary wave dengan panjang gelombang sekitar 1,7 meter dan periode kurang dari 0,2 detik. Lalu yang kedua ada gelombang angin, sea atau wind wave, dengan panjang gelombang mencapai 130 meter dan periode 0,2 sampai 0,9 detik. Selanjutnya ada peran gelombang. Gelombang merupakan salah satu faktor utama dalam yang pertama penentuan morfologi dan komposisi pantai. Yang kedua, penentuan proses perencanaan dan desain pembangunan pelabuhan, terusan waterway. Yang ketiga ada penentuan struktur pantai, yang keempat ada penentuan alur pelayaran, dan yang kelima ada penentuan proteksi pantai. Selanjutnya ada dampak positif dari gelombang. Yang pertama menjaga kestabilan suhu dan iklim dunia. Melalui permukaan ombak terjadi pertukaran gas. Yang kedua, meningkatkan kemampuan adaptasi dan keanekaragaman makhluk hidup. Yang ketiga, membantu terbentuk dan terjaganya pantai. Yang keempat, menambah luasan permukaan laut dalam menangkap oksigen di udara. Nah, kalau ada dampak positif, pasti ada dampak negatif dari gelombang. Dampak negatif dari gelombang yang pertama, dapat merusak keanekaragaman hayati laut, pastinya. Yang kedua, terjadinya perkikisan pantai. Yang ketiga, naiknya air laut. Yang keempat, terjadinya abrasi pantai. Yang kelima, lebar pantai mengalami penyusutan sehingga lahan yang bisa digunakan penduduk sebagai pemukiman pun menyempit. Keenam, pemukiman penduduk dan tambak di sekitar pantai bisa merusak karena tergerus abrasi. Yang ketujuh, rusaknya hutan bakau di sepanjang pantai karena gemburan ombak yang juga didorong oleh angin kencang. Yang kedelapan, menghilangnya habitat ikan akibat terkikisnya hutan bakau. Berikut daftar pusaka atau sumber yang saya gunakan untuk membuat PPT ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.